Sekarang menghadap ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis. Jadi secara garis besar hari Minggu dengan garis penelitian dari House of Parliament Institute, ya, mereka berdatangan ke sana 7 orang, tetapi tidak selayaknya sebagai peneliti, sebagai observer, karena metode segala macam mekanisme itu tidak ditempuh. Yang jelas mereka yang ke sana justru melakukan pelanggaran, dan yang paling kita anggap menyakitkan secara keyakinan diri kita itu adalah berdiri di atas salah satu situs yang kita kenal sebagai situs tambang peribadatan. Itu yang menyinggung perasaan keyakinan kita bersama, termasuk saudara kita dari Bali. Nah, saat itu besoknya hari Senin kemudian viral di medsos, dan saya sendiri bersama beliau Pak Kadis, tentu atas izin juga dari Pak Bupati waktu itu, kami mencoba melihat situasi di tangan kemudian ke Bojonegoro kemudian di sana sudah banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita mengumpul, dan salah seorang pelakunya, katakanlah saudara Bilal Taufik, sudah ada di Ciamis, tapi ya kita tahan dulu lah untuk keselamatan jiwanya, dan akhirnya masuk di Polres Ciamis. Itu kita sampai sore maghrib di kemudian cari kesepakatan beberapa alternatif, sanksi sosial, sanksi adat, hukum adat, atau hukum positif, ya. Nah, semua itu berdasarkan kesepakatan bersama di kemudian waktu itu di museumnya. Dengan sanksi sosial saya pikir dia sudah kena, sanksi akademik juga karena tujuannya itu soal orang-orang akademisi, itu yang kami sayangkan. Kemudian sanksi adat nampaknya agak memberikan, tetapi akhirnya membahayakan juga, ya. Suruh menyapu di seluruh situs kemudian, tetapi menuju malam. Nah, kalau malam kita juga ada bagaimana? Dan akhirnya ya kita bawa ke ranah hukum di Polres itu sampai jam 12 malam. Saya Pak Dinas juga di sana dimintai keterangan, kami lapor langsung polisi kepada ada saudara Jadi yang quote-unquote itu menyatakan dirinya sebagai gaib, itu juga ada, ya, dengan membuat image seolah-olah beberapa film, tetapi ternyata itu mereka sarjana semua, ya. Nah, jadi itu menghapus, biasalah kalau di kantor pendidikan dia bobolan, itulah, ya. Nah, dan akhirnya beberapa hari yang lalu juga Pak Polisi itu juga ketemu saya menyatakan progres, ya, 2 kali, ya, progres, dan pada akhirnya agak kebingungan untuk menetapkan pasal, karena di Undang-Undang Cagar Budaya 10/2011 itu nomor 11/2010 atau nomor 10/2011, ya, itu di sana menyatakan pengrusakan, menggeser, merubah, ya. Nah, menginjak memang tidak ada, ya. Nah, kalau masuk ke pelanggaran itu pidana ringan, yaitu kurang besar bagi kami. Kemudian kami akhirnya salah lagi, nariung lagi, bersepakat lagi, ya. Secara akademik kita maafkan, tapi secara kolektif tidak. Tetap ini harus dilanjutkan. Saya mengatakan tolong jaga diri masing-masing, kita fokus ke kebudayaan, dan hati-hati bila ada penyusupan, baik itu yang menyebabkan agama, kemudian lain sebagainya. Beliau sepakat dengan kita, itu kedua, kita akan fokus di bidang kebudayaan. Mengenai langkah beliau harus sembuh. Itu aja mungkin Pak Ketua Dewan yang disampaikan beliau. Insya Allah saya lagi pemerintah akan
ada mencoba di saran dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait Undang-Undang Nomor 11 2010 ya, 10 2011. Saya benar gitu kan, dia kan pas dilapor tuh, jadi ada pemantauan atau ada dicek, sebab penyidikan kadang-kadang pohon. Kalau misalnya dewan dicek, ya izin saminggu, sampai 2 minggu, akhirnya pohon. Anu kedua, setuju karena melangkah ke Dewan Kebudayaan Ciamis. Selalu sama pemanah, mudah-mudahan dia biasa saya jalankan di agen protesnya di Bilkada itu. Sekarang ke lembaga universitasnya baik pengusahaan. Anu katilu meureun kudu aya upacara gitu kan. Sebab masyarakat orang merasa geus tidak resah. Habis setuju pakai ayah beli gitu kan acara kamu membersihkan situs Karangpamulian, kamu membuktikan bokal bet bokal luar karun anu ayeuna aya juga terus kaya harus dibersihkan deui lah gitu kan. Acara nama malah rumah Dewan Kesenian gitu kan kalau rumah nah nyucikan deui, ngabersihkeun deui Karangpamulian anu lantaran dirusak secara definisi ngarusak gitu kan banyak interpretatif. Abdi terus aya sapopotoh tulisan dengan hukum sareng ieu-na gitu kan, mudah-mudahan Kang Dodi gitu kan aman palitan dua insyaallah gitu kan anjing bagian terus resep tulisan mengenai urusan hukum. Atau nuhun sakit wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dina awal teh urang oge disarengan ku pakar hukum terapi pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dua peristiwa sudah terjadi di Kabupaten Ciamis atas nama Galuh. Dan bagi saya 3 hari 3 malam ini tidur sampai jam 3 untuk memahami tentang Batu Lingga dan Batu Yoni. Jadi ada sesuatu yang memang tidak sederhana saya menerjemahkan terkait masalah Batu Lingga dan Batu Yoni. Simbolisasi sejarah pun Monas didirikan oleh Soekarno, lambang Lingga, dan DPR MPR pun menjadi lambang Yoni. Adalah sebuah pemaknaan laki-laki dan perempuan, dan ini filosofi seksualitas. Saya ingin menyampaikan pada prinsip dasar di sini. Kebetulan ini juga hadir. Terima kasih Ketua Dewan Kebudayaan, ada Dinas Dispupora, ada Komisi D, dan Mang Hendra, kemudian Kang Bodi yang bagi saya sudah menempatkan pada posisi sebagai budayawan, teman-teman dari para aktivis penggerak kebudayaan hari ini. Luka ini tidak sederhana untuk diobati, hanya kemudian nanti Pak Ebo lebih bisa mentranslate bahwa landasan hukum kita berbasis filosofis, sosiologis, dan yuridis, itu bisa penempatan untuk ditegaskan. Saya hanya ingin melakukan review saja dari sistem government-nya itu sendiri supaya tidak terulang. Saya pikir nanti tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana nanti kalau terulang kembali. Saya tidak ingin hari ini closing, tidak boleh ada pecahan lagi. Maka ahli cagar budaya saya mohon juga untuk bisa diseriuskan, dibangun melalui regulasi-regulasi yang jelas, melalui dari Dinas Teknis Kebudayaan, kemudian Komisi D, nanti melalui instruksi dari Ketua Dewan, apakah nanti Ketua Budayawan untuk menjadi menyeleksi siapa nih ahli cagar budaya, karena bagaimanapun juga ini berkaitan tentang penetapan aspek hukum. Yang kedua, mungkin saya berharap nggak tahu apakah saya benar atau tidak salah. Ketika penetapan undang-undang apapun itu pasti ada dampingan dari eksekutif, apakah itu bentuk Perda atau Perbu, untuk menguatkan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini
bentuk gagal lebih sensitif pada perspektif bagaimana nanti kalau pelaku tersebut karena memang global disebut pelecehan rusak juga tidak bisa dikategorikan, harus forensik lagi. Hanya ketika ada dampingan dari Pemda atau Perbu yang mendampingi itu, kemungkinan kekuatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini bisa akan lebih legal, lebih kuat. Mungkin itu nanti dari pihak legislatif bisa mengusulkan ke pihak eksekutif mengarahkan, menerjemahkan mentasi yang kuat lagi mungkin itu apakah lebih teknis bahwa masalah hukum positif nawai yang menjadi timbangan hukum pihak aparat sudah dihukumkan saja bagi aktif secara pribadi ketika masalah hukum memang sulit karena mungkin dari pihak yang melakukan juga tidak akan didalilkan. Bagi kita bagaimana hukum bisa melekat kepada si pelaku dan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah hanya divonis 1 jam dan dinyatakan bersalah. Bagi saya secara pribadi itu sudah sangat luar biasa. Dan tapi kita tetap berjuang maksimal supaya dihukum seberat-beratnya menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan juga memang kenapa kita dan kawan-kawan sampai hadir ke sini itu karena Pak Rian, Pak Mamat, bagaimana si pelaku itu tidak ada itikat baik. Pelaku sama sekali tidak ada itikat baik. Tapi maaf di medsos lah begitu luar biasa dan sama sekali tidak ada perasaan bersalah. Malah selalu menggunakan dengan bahasa yang indah tentu saja karena ternyata beliau adalah seorang penyair juga. Begitu indah tapi tidak seindah pelakuan terus alih oke kita nyuruh dina mau dilakukan tapi pembelaan memang biasa menyihir titik mana. Nah makanya kenapa kita harus bergerak hari ini melakukan aksi yang jelas bahwa warga masyarakat Galuh tidak tinggal diam, tidak bisa dipindah-bobokan dengan permintaan maaf di kertas. Mungkin Abdi secara pribadi akan lebih melunak ketika misalnya mereka datang baik-baik bertemu dengan semua tokoh menerangkan tentang apa yang terjadi dan meminta maaf dan berstatement bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Gitu. Dan saya tidak akan membawa ini ke sana kemari Pak Ketua, tidak ke isu agama, ke isu kepercayaan atau lain-lain, tapi lebih kepada bagaimana sih menghargai sebuah benda bersejarah. Upami orang ningali dina TV atau dina YouTube ketika di luar peneliti sejarah itu ngajian bantu mereka nyambung kuas pakai kuas begitu dipusti-pusti. Iya sauna dosen bergelar doktor benda sejarah atau merupakan aset negara dan aset warga masyarakat Kabupaten Ciamis ditingkatkan. Jadi dasar pemikiran Abdi Pak Adrian begini, Abdi ngobrol sama Kang Rodi, sama anak kegiatan anak sama ketua Dewan Kebudayaan. Seandainya saja yang melakukan itu adalah masyarakat awam, wisatawan, Abdi secara pribadi akan meminta kepada teman-teman untuk memaafkan. Karena satu, dia melakukan itu atas ketidaktahuan. Kedua, malu-malukan dan masyarakat awam. Tapi ketika seorang akademisi, seorang peneliti sejarah, tentu saja itu akan diyakini oleh publik. Ketika dia menaiki satu situs atau benda sejarah, orang-orang akan menganggap bahwa itu sesuatu hal yang benar.
Apabila tidak ada gerakan seperti ini dan DPRD tidak bersikap, maka tunggu saja nanti batu tulis dikawali entah di Natuna, di Pilon, lila-lila di Pilon, ini diketekan kan, lila-lila selesai kan. Kabupaten Ciamis yang orang saya pernah baca di media dulu bahwa kabupaten dengan 1000 situs. Kalian ini saya memberitahu, setelah ini kita langsung ke Karangan Mulia, ya, kita langsung di sana, kita bersihkan juga lambang peribadatan tersebut, ya, dan kemudian ada gelar dari Kang Godi di Karangan Mulia. Jadi saya harap semua yang ada di sini kita berangkat ke sana, mobil katrik sudah ada di depan, ya, tuh. Kemudian untuk Pak Latif tadi bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 ya sudah juga kita bongkar semuanya, ya. Dan untuk Kang Hendra tentang legal opinion kita sudah coba dari kampus juga dari Dewan. Nah, jadi kita fokus bahwa sekarang ini bagaimana pihak legislatif memberikan dukungan entah dalam bentuk laporan berikutnya atau apapun segala macam. Saya menangkap semua energi, hampir semuanya yang energinya ini energi kekecewaan, apapun wujud kata-katanya, karena wujud kata-kata tertentu logika mana yang dipakai. Namun sebelum saya menjawab mengenai bilang bagaimana DPRD, ada yang belum diperkenalkan anggota DPRD yang hadir. Yang sebelah kiri saya Pak Andal Irfan Sahara, partainya Partai Bulan Bintang, fraksinya Panpres. Berdiri ini wakil ketua Komisi 4 yang membidangi kebudayaan di dalamnya. Kemudian Pak Muhammad Surya Wijaya, ini fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang pernah juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Komisinya Komisi D juga sama. Kemudian yang sebelah kiri Pak Rian Samadgana, Ketua DPD Golkar, Ketua Komisi C. Mengapa hadir? Karena saya memang mengundang seluruh pimpinan fraksi untuk bersilaturahmi menerima kawan-kawan semua. Kemudian di belakang itu Pak Sarif Sutiasa, Assalamualaikum. partainya PDI Perjuangan, dia Ketua Komisi D yang bidang kebudayaan. Selanjutnya, jadi hadir sebagai Ketua Komisi D. Selanjutnya Pak Jenderal Arifin, Pak Awan, dan pimpinan fraksi Gerindra di Komisi A. Selanjutnya Pak Jenderal Arifin mewakili pimpinan fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya Kang Iyad mewakili fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya ARD yang biasa disebut Amoy, ini mewakili fraksi Panpres, sekretaris baru 1 hari jadi sekretaris fraksi Panpres, kemarin diresmikan ya. Selanjutnya Pak Ade Amran dari unsur fraksi Partai Pimpinan, bahkan ketua fraksi PKS. Soalnya masih ada anggota DPRD kan? Yang tidak hadir dari Partai Kebangkitan Bangsa, mudah-mudahan belum hadir, ada resmi ke sini, tapi ya betul. Kawan-kawan semuanya, saya memahami itu secara kelembagaan, karena secara pribadi saya juga ikut komen saya kira-kira begini. Ketika dari status Kang Godi diurutkan Kamandang, kira-kira begini saya komentari statusnya Kang Godi dulu kala di abad ke-14 atau 15, ketika Mahaprabu Hingga Buana ditipu Gajah Anahwara di Tuban. Kemudian terjadi perang campur, dugikan senat, penyesak, padahal yang kabur. Ada yang berhasil memberikan kabar ke sini yang tidak terlacak.
Setelah itu kemudian putranya Lingga Buana Mahaprabu Resi Wangsi Tuhan Skalawasa Bencana menjadi raja dan sangat sakti. Dia kemudian tidak melakukan dendam, tidak melakukan pembalasan, bahkan sangat mungkin melakukan pembalasan. Karena armada-armada Majapahit itu akan melewati pelabuhan Cirebon, tapi tidak dipotong dan tidak diserang. Dari peristiwa itu, saya ngajak dina status Kangodi, lamun urang hormat kata luhur, tuturkeun akhlak kalajakan luhur. Lamun kaluhur gede ampura, nah urang turunanna teu gede ampura hiji. Dari sisi akhlak ya kita memaafkan. Tapi ada sisi lain yang memang harus diambil tindakan. Mengapa? Ada alasan. Satu, agar orang lain tidak mengikuti penghinaan seperti itu. Yang kedua, agar dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Jadi dua sisi. Sebagai terus Galuh gede hampura pasti kudu. Namun bener, ulah ketika ngagung-ngagungkeun karuhun tapi akhlak kelajak karuhunna teu diikuti. Aneh. Dan dalam sejarah apapun, sejarah di tanah Galuh ini banyak juga sejarah yang saja. Tidak ada cerita perang balas dendam. Menghendang nyeromos, tapi ini katanya oh ya, karena apakah salah kawan-kawan memandang bahwa itu harus kami tindakan? Tidak salah juga. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa dari segi gejala itu kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif budaya, dari perspektif contoh akhlak kita kesimpulannya memaafkan. Tapi dari perspektif hukum, dari perspektif eksistensi budaya kita, ini harus dilindungi oleh hukum. Dan kalau dibiarkan nanti setiap orang mencontoh datang ke sana ditincak dileyak kabeh, dileyak. Atau ulang bereaksi tidak ada tindakan hukum, eta nuduaan bisa deui. Maka dalam perspektif hukum, sini ada Pak itu, ada dikenal hukum penitensier ya Pak Anak juga magister hukum. Tujuan hukum penitensier itu yang pertama agar dia tidak lagi melakukan kesalahan atau kejahatan. Yang kedua agar menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Dua hal ini. Kalau hanya untuk sampai bagaimana agar orang tidak melakukan kejahatan yang sama atau yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lain di tempat lain, maka ada beberapa sikap yang bisa kita ambil. Yang pertama, tadi seperti kalian, kita akan, saya sepakat diantaranya secara kelembagaan DPRD akan melakukan yang sama. Kita menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, CTU, Dirjen Dikti, untuk mengambil tindakan hukum administratif sekaligus dirumuskan ke Kementerian Aparatur. Paling tidak dia dokter peneliti pasti, paling tidak hak penelitiannya dicabut selama sekian puluh tahun. Itu juga hukuman administratif. Mengapa? Biar dia tidak kebagian proyek. Karena penelitian ini memang proyek negara. Yang 5 tahun terakhir itu miliar untuk orang meneliti di berbagai bidang. Ini strategi riset itu digalakkan di era 5 tahun terakhir. Nah, kalau dicabut hak sebagai penelitinya, biasa satu itu arahnya agar dia jerah dan tidak bisa lagi dia melakukan penelitian dan tidak bisa lagi, artinya pintu untuk berbuatnya lagi dipotong. Yang kedua,
Tetapi itu tentu tidak akan kena kepada yang laki-laki yang masih mahasiswa katanya. Itu juga kita akan bergerak. Saya dengar dia itu mahasiswa UIN. Kita ada yang akan menulis surat ke rektor UIN. Lantas hukuman administrasi seperti apa? Karena tidak mungkin kalau mahasiswa dilarang meneliti berarti dia tidak bisa jadi sarjana. Kemudian yang paling tidak itu secara kelembagaan DPRD. Apakah DPRD bisa menekan aparat penegak hukum? Kalau menekan tidak boleh. Tetapi upaya memberikan sebuah opini bisa jadi. Kawan-kawan sekalian, hukum tidak dibentuk untuk suatu dendam. Karena hukum dibentuk untuk suatu dendam, maka dunia ini akan penuh dengan dendam. Kecuali menurut kitab Astra Sastra, ada kitab hukum yang terbit pada abad ketiga sebelum Masehi. Ada kitab hukum Atas Sastra, di situ termasuk hukum badan itu, ada hukum potong tangan itu. Jadi hukum potong tangan itu Islam menegaskan keberlakuannya. Karena sebelum ada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, hukum potong tangan bagi muslim sudah ada dalam kitab Atas Sastra. Saya punya kitabnya dan salah satu yang menjadi dasar terlihat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak salah pengaduan ini mendasari kepada pelindungan cagar budaya dari Undang-Undang Nomor 11 2010. Kalau dari undang-undang itu tidak ada satu pasal pun yang dilanggar. Tetapi berdasarkan undang-undang itu bisa dikejar selanjutnya. Karena salah satu pasalnya cagar budaya itu dijaga keamanannya untuk kepentingan agama. Jadi makanya kalau ngomong-ngomong tidak untuk kepentingan agama, kalimat undang-undangnya ada untuk kepentingan budaya, kepentingan agama. Barusan saya baca pasal 66 ya, 66. Maka kita kemudian tanya, bentuk batu seperti itu menurut agama apa disakralkan? Menurut agama Hindu, praktek agama Hindu itu adalah tempat peribadatan atau pemujaan. Ada bahwa mereka beribadat seperti ini. Ini Hindu, ini orang-orang Bali. Dan ini di Karangkemudian tempatnya ini. Artinya bahwa ini peribadatan. Maka pasalnya bukan oleh pasal cagar budaya atau Hindu. Pak Ebo yang berwenang dari kajian hukum yang bisa membuat legal opini hukum. Kalau saya kan karena tidak di bidang pengkajian, legal opinion saya secara formal bisa lemah walaupun benar bisa lemah. Nah, opininya bisa oleh Pak Endang, bisa oleh para peneliti hukum di Unigal. Karena ini tempat peribadatan kemudian ini sama aja ngaledongkeun najis ke masjid. Padanannya seperti itu. Ini pelecehan agama. Tapi yang mengadunya harus teman-teman Hindu itu. Tinggal bagaimana kita ngomong. Kalau gedeg-gedeg kayak hukum jalan. Kontak teman-teman Hindu yang pernah beribadat di situ untuk mengadukan ke tempat ibadah. Lambang peribadatan dia digunakan. Maka kalau pelecehan agama minimum hukumannya 5 tahun. Bisa 5 tahun kalau pelecehan agama seperti itu. Di kita pernah ada korban yang titik nolnya Ciamis dulu 5 tahun dihukum karena pelecehan agama. Nah, tapi apakah ini bisa diungkapkan oleh ketua DPRD? Tidak bisa, karena ini bukan political opinion. Ini tidak butuh political opinion. Ini tidak butuh opini politik. Tapi kepolisian butuh opini hukum. Nah, masukan untuk teman-teman peneliti hukum di Universitas Galuh.
Kalau dibawa ke sini, alasan tadi di pasal 66, bacakan budaya dipelihara untuk diantaranya kepentingan agama. Agama apa? Agama Hindu. Maka kita tanya pada orang yang pernah melakukan peribadatan di situ, merasa terhina tidak? Maka dari sisi agama Hindu itu adalah tempat peribadatan, dan ini kalau diinjak ini merupakan penghinaan terhadap keagamaan. Kalau mau tetap enggak, kalau ini tetap diadukan secara hukum, kita melihat wajah-wajah itu dikontak bareng-bareng, tapi paling tidak yang dipentingkan dari teman-teman agama yang kemudian melakukan peribadatan itu, apakah ini termasuk tempat peribadatan atau lambang peribadatan? Ya, maka ini pendapat agama itu harus menjadi pendapat ahli nantinya, karena dalam pengadilan itu pendapat ahli itu tidak hanya saksi ahli itu tidak hanya orang hukum. Kalau kasusnya kasus konstruksi yang jelek, maka tenaga ahlinya pasti insinyur. Ini sebagai bahan pemikiran buat Pak Hendra Ego. Legal opininya coba keluar dari undang-undang cagar budaya itu. Tapi ada satu pasal sebagai dasar bahwa cagar budaya itu dipelihara untuk kepentingan agama. Itu yang ketiga. Yang keempat, kawan-kawan sekalian, yang keempat, terima kasih bahwa kawan-kawan semua telah datang ke sini sehingga kami juga jadi lebih jelas mandatnya di mana, sehingga dari sisi mana nanti berbuat DPRD sebagai kelembagaan. Tadi bahwa kami akan dengan data yang diberikan, kami akan menyurati Kementerian Pendidikan secara khusus kepada Dirjen Dikti dan meneruskannya ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Barangkali itu kawan sekalian, ada yang terakhir dari contohan urang sudah bisa nahan amarah. Secara akhlak kita ikuti moral karuhun ngahampura, tapi sebagai warga negara yang harus memelihara simbol-simbol budaya, maka kita harus menegakkan agar simbol-simbol budaya itu tidak terhinakan oleh siapapun. Demikian.